Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para habaib dzurriyyah baginda Rasulullah ingkang sangat kula taati, para kiai, para alim, para tokoh masyarakat, sedaya jamaah ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Abdurrahman Barakbah Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Rafiul Hamid bin Abdurrahim Syadili, Gus Ibrahim bin Abdurrahim Syadili, Habib Taufik Barakbah, Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Zaid Ba'abud, Habib Isa Al-Habsyi, Habib Zaki Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Hamid, Kiai Abdul Qadir Syadili, Kiai Mustari, dan sedaya para tokoh ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa takdim takrim dalem. Pada bulan Desember, kula kalian istri dengan kemuliaan Majelis Riyadul Jannah niki ditakdir saged sampai kepada tempat lahiripun penulis Simtud Durar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di daerah naminipun Qassam. Napa Pak? Qassam. Qassam niku wonten teng Hadramaut. Dengan izin Allah, kami bersama istri dipapak oleh dzurriyyah beliau, dibukakan kunci rumah yang sangat bersejarah itu, dan di dalam rumah itu ada tulisan, disinilah tempat Sahibi Simtud Durar dilahirkan, daerah Qassam. Kalau makomipun beliau di daerah Sewun, dan alhamdulillah dengan kemuliaan majelis yang mulia ini, kula dipanggihi, kula ditemui langsung oleh Mufti Sewun naminipun Habib Muhammad Al-Habsyi. Beliau adalah penerus dari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, dan kula mendapatkan ijazah Simtud Durar dan seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh datuk beliau. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan yang luar biasa pada kita semua, amin Allahumma amin. Para hadirin, di Qassam niku ada satu masjid, ada satu tempat sholat yang kula kalian istri ditakdir sakit sholat teng riku. Niku musollanipun musallanya Sayyidina Al Habib Khaliq Qassam. Sinten bapak-bapak? Khaliq Qassam. Kula malam ini tidak akan ceramah, tidak akan mauidhah, tapi hanya sekedar bercerita. Khaliq Qassam niku saat
satu-satunya Habib yang pertama kali masuk ke Tarim, dan setelah beliau banyak sekali para habaib yang masuk ke Tarim, dan rata-rata setoro habaib niku dari Hadramaut Tarim. Lah kula tadi teringat seperti terbayang beliau ketika Al-Karim Ibn Al-Karim Kusrofi ngajak kula kali panjenengan, ayo semangat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Satu-satunya hamba Allah yang salamnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh niku dijawab langsung oleh baginda Rasul adalah Sayyidina Khaliq Qasam. Jadi ketika beliau sholat, para hadirin, di belakang beliau itu banyak sekali jamaah. Kenging nopo kok banyak jamaah yang sholat di belakang beliau? Karena para jamaah, para habaib yang ada di belakang beliau itu nunggu tahiyatnya Sayyidina Khaliq Qasam. Kalau beliau sudah tahiyat, kemudian dalam tahiyatnya beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka terdengar langsung suara baginda Rasul, waalaikumsalam ya syekh. Jawabanipun waalaikumsalam ya syekh. Padahal Khaliq Qasam niku adalah cicit atau keturunannya Kanjeng Nabi, tapi Nabi memuliakan beliau dengan jawaban waalaikumsalam ya syekh. Seorang Habib Dzurriyah Rasul namanya Habib Hariri datang ke Tarim, bermunajat di makom beliau, memohon kepada Allah agar diberikan makom bisa mendengar suara langsung baginda Rasul. Berhari-hari beliau bermunajat, berhari-hari beliau membaca sholawat, tapi beliau tidak bisa mendapatkan makom dijawab langsung salamnya oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Al-Khaliq Qasam keluar dari makomnya dan mengatakan, ya anakku Hariri, kamu tidak akan pernah mendapatkan makom itu karena kedudukan itu hanya diberikan kepada saya. Pulanglah Al-Habib Hariri ke daerahnya. Anehnya, begitu beliau sampai di daerahnya, beliau kembali lagi bertemu dengan baginda Rasul yaqdatan wa manama. Kemudian beliau matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kemarin ketika saya di Tarim beberapa hari, saya tidak bisa melihat bertemu wajah panjenengan, saya tidak bisa bermimpi melihat wajah panjenengan. Kemudian Nabi dengan tersenyum menjawab, ya anakku Hariri, kamu sudah melihat saya dalam wajah cucu saya Umar. Inilah kekutuban Habib Umar. Jadi memandang wajah Dzurriyah Rasul yang salah satunya adalah Habib Umar, niku nilainya kata Kanjeng Nabi sama dengan memandang datuknya. Mudah-mudahan kula kali panjenengan ditakdir memandang wajah cucu-cucu beliau, mudah-mudahan ini dianggap sama dengan memandang wajah datuk-datuk beliau. Amin Allahumma amin. Habib Umar niku alhamdulillah kula sowan kepada beliau dan mendapatkan banyak ijazah saking beliau. Habib Umar dawuh begini, bapak-bapak, tempat yang paling mulia, majelis yang paling istimewa, waktu yang sangat berharga adalah tempat, adalah majelis, adalah waktu di mana saat itu kita merasa faqih kepada Allah, kita merasa butuh kepada Allah. Lah majelis Riyadul Jannah seperti ini, kula kali panjenengan duduk dengan alas seadanya, tidak ada terob di atas, berterobkan napa niki langit, dan di tempat ini kita sama-sama merasa diri kita hina, di tempat ini kita sama-sama merasa rendah, di tempat ini kita sama-sama merasa butuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin, hakul yakin, kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena butuh pada baginda Rasul, maka kita tidak akan bergerak dari rumah untuk duduk di majelis yang mulia ini. Maka ini majelis adalah majelis yang paling istimewa, ini tempat adalah tempat yang paling mulia, ini adalah saat yang paling barakah, dawuhipun Habib Umar, karena saat ini kita merasa betul-betul butuh kepada baginda Rasul, merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken,
Bersyukur kita ditakdir menjadi umat Kanjeng Nabi, karena para nabi putih seperti kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ada seorang nabi yang sangat mulia, namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ketika Rasul Mi'raj, beliau bertemu langsung dengan baginda Rasul. Para rawuh, Nabi Isa niku suatu saat berjalan-jalan. Ketika beliau berjalan-jalan, beliau menemukan batu yang sangat mewah, batu yang sangat mengagumkan. Putihnya batu itu seperti susu. Kemudian beliau mengatakan, alangkah ajaibnya batu ini, alangkah indahnya batu ini. Kemudian ada suara kepada beliau, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih ajaib, lebih mengagumkan dibandingkan batu itu? Tentu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tiba-tiba batu besar itu terbuka. Batu yang disebut ajaib itu terbuka, dan di dalam batu itu ada seorang tua dengan tongkat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan orang tua itu ada hidangan anggur. Ada hidangan anggur. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Isa bertanya, ya Syekh, siapakah anda? Dan apa yang sedang anda lakukan? Dan makanan yang ada di depan anda itu dari mana? Karena ada di dalam batu, tidak ada orang yang menghantarkan. Kemudian orang tua itu mengatakan, wahai Nabi Isa, saya adalah hambanya Allah. 400 tahun saya beribadah di dalam batu ini, dan setiap minggu saya dikirimi oleh Allah anggur untuk cukup berbuka dan sahur saya. Ini lebih ajaib, katanya Nabi Isa, dibandingkan dengan batunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian orang itu mengatakan, dari mana datangnya anggur itu? Dari mana datangnya rezeki itu? Beliau kemudian mengatakan, tidak perlu kamu berpikir tentang anggur ini, tidak perlu kamu berpikir tentang rizkimu, cukup kamu berpikir tentang ibadahmu, cukup kamu berpikir tentang ketakwaanmu, maka anggur akan datang. Kemudian orang ini mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam kehidupan ini ada orang yang berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya dia tidak disuruh untuk berpikir tentang itu. Tapi sebagusnya, sebaiknya orang itu berpikir tentang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kita dilahirkan, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Gusti Kanjeng Rasul niku pernah dawuh ngeten, mohon izin dan mohon dikoreksi kalau salah. Tafakkar sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Berpikir satu saat, berpikir 1 jam, ngaji 1 saat, itu jauh lebih baik dibandingkan beribadah 70 tahun. Wa fi riwayatin sittina wa fi riwayatin sab'ina. Kayak gini bapak-bapak, dan apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah diri kita. Ketika kula kali panjenengan seperti ini, yang kita pikirkan hanya satu, misalnya, ya Allah, apakah kami kelak ketika sakaratul maut Rasul hadir di dekat kita? Apakah kula kali panjenengan ketika menerima catatan amal Rasul hadir di samping kita? Apakah ketika kita melintasi sirat Rasulullah hadir mendampingi kita? Apakah ketika semua orang masuk ke sorga, masuk ke neraka, Rasul menuntun tangan kita? Berpikir tentang seperti ini adalah berpikir yang sangat mulia. Sedangkan berpikir tentang rezeki kita, besok makan apa, itu tidak sama sekali dianjurkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang pertama tentang khaliq qasam. Kemudian Allah dawuh ngeten kepada Nabi Isa, wahai Isa, ketika Nabi Isa bertanya, ya Allah, betapa mulianya hambamu Syekh ini, 400 tahun dia bersujud kepadamu, dan setiap minggu engkau kirimi makanan yang enak. Allah kemudian ngasih tahu, apakah kamu pingin saya kasih tahu yang lebih mulia dibandingkan Syekh itu? Diterusakan napa boten? Apakah kamu pingin tahu
Orang yang lebih mulia dibandingkan syekh yang 400 tahun beribadah tidak pernah bermaksiat, yang 400 tahun selalu bersujud kepada Allah dan tidak memikirkan makanan karena makanannya langsung dihidangkan oleh Allah. Kata Nabi Isa, tentu ya Allah, siapakah orang yang lebih mulia dibandingkan itu? Dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Kulo kali panjenengan masuk, amin Allahumma amin. Maka tidak ada kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan kita ditakdir menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dibandingkan kita ditakdir menjadi orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah meneruskan dawuhnya ngeten, wahai Isa, umat yang mulia itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Lebih bagus dibandingkan syekh itu apabila umat itu nututi satu malam, di mana di malam itu dia salat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Dan malam itu dawuhipun Allah adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajakan Al-Karim Ibn Al-Karim Gus Rofi bahwa sepulang dari sini kita habiskan malam ini untuk beribadah, entah beribadah zikir, ngaji, sholat, atau beribadah dengan istri. Maksudnya beribadah dengan istri dengan ngimami, istrinya di belakang, bapak-bapak, jangan salah paham. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau terusakan, jangan sampai kita kalah dengan Hubal. Pernah dengar cerita Hubal? Ketika Rasulullah kecil, Rasulullah niku suatu saat digendong oleh yang ngeramut beliau, namanya Sayyidah Halimah. Sinten bapak-bapak? Sayyidah sinten ibu-ibu? Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Lah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu menggendong bayi yang bernama Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Begitu masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah niku kuatah banyak sekali patung-patung. Ada sekitar 360 patung. Tapi ada patung yang paling besar namanya Hubal. Sinten Pak? Sinten Bu? Hati-hati, ngajinya agak ngantuk sedikit. Pulang dari sini tetangganya melahirkan, namai saja Hubal. Tadi malam ngajinya Kusolik Hubal. Patung besar bapak-bapak. Lah patung besar yang namanya Hubal ini yang biasa didatangi orang sejak zaman jahiliyah, dimintai ini, dimintai itu, dikasih sesajen ini, sesajen itu. Tapi begitu bayi kecil yang bernama Muhammad ini masuk, digendong oleh Halimah As-Sa'diyah, Hubal yang patung, Hubal yang batu itu nunduk bapak-bapak. Nunduk ngeten ta'dziman wa takriman li'azamati Rasulillah. Makanya kula kalih panjenengan, kalau Rasulullah hadir kemudian kita berdiri kemudian sambil nunduk niku bener. Kalau yang nggak mau hadir, nggak mau nunduk, teruskan kalah kalih masa kita kalah kalih? Bagaimana Hubal mengatakan, bagaimana saya tidak nunduk, karena semua alam adanya karena beliau. Jadi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu Muhammad, maka saya tidak sudi menciptakan makhluk. Termasuk saya ini nggak mungkin Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, kalau patung yang kecil-kecil yang sejumlah 360 niku sami-sami sujud kepada Kanjeng Nabi. Keluarlah Halimah As-Sa'diyah membawa gendong, membawa Nabi mendekat ke arah Hajar Aswad agar Nabi diciumkan kepada Hajar Aswad. Niki Halimah. Jadi mencari napa niki? Baby sister nggih. Mencari napa niki? Yang ngeramut anak niku harus pilih-pilih loh bapak-bapak. Pilih-pilih, harus orang yang baik. Kemudian Rasulullah digendong mendekat ke Hajar Aswad. Begitu Rasulullah hendak didorong agar mencium Hajar Aswad, apa yang terjadi? Hajar Aswad niku terbang. Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, nempel ke pipi baginda Rasul. Sambil berkata Hajar Aswad itu, jangan sampai Rasulullah yang mendahului mencium saya, sayalah yang harus mendahului mencium Rasulullah.
Niki mulyanya Rasulullah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula kali panjenengan kan sering bersair. Alam gimana Mas? Alam taraha wa qad. Ayo suaranya yang lebih enak. Ayo Mas. Sedikit. Mboten napa-napa nggih, nggih. Ayo Mas. Saya gak terlalu pede. Soalnya serak-serak seng suaranya. Alam taraha wa qad madat khutaha wasalat min madami'iha sahai. Ulang 3 kali. Alam taraha sarang-sarang. Qad madat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. Alam taraha wa qad madat khutaha wasalat min madami'iha sahaib. Alam taraha wa qad madat khutaha. Tidakkah engkau melihat unta-unta itu? Wa qad madat khutaha, dia memanjangkan langkah-langkahnya. Jadi bapak-bapak, unta-unta yang berbarengan dengan unta-unta yang lain, ketika para penuntun unta itu bersenandung bersolawat kepada baginda Rasul, maka unta niku nopo nggih bermain-main kakinya niku lho, kayak safin. Kayak kalau kali jenengan pas nopo niku penutupan Riyadul Jannah di Pendem niku. Terakhir kan kadang-kadang wonten safin. Niku jangan kalah kita dengan unta. Unta saja bersafin ketika Rasulullah disebut. Alam taraha waqad madat khutaha wasalat mim madami'iha sahaib. Karena rindunya kepada Kanjeng Nabi, karena rindunya kepada orang yang disebut dalam pujian-pujian itu, tidak terasa dari matanya keluar air mata seperti mendung yang mencucurkan air hujan. Niku unta loh bapak-bapak. Unta begitu Nabi disebut joget. Makanya kalau kalian panjenengan mboten salah kalau ketika sholawatan niku nunduk-nunduk kemudian gaya-gaya ini. Kadang-kadang yang paling sampai bersafin-safin. Ini karena apa? Karena saking senengnya gerakan-gerakan tubuh itu gak bisa dibuat. Karena itu adalah gerakan sukacita, gerakan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang sangat kula mulyakaken, jangan sampai kalah kita dengan unta. Wah, tapi kalau pengen belajar safin pada Gus Ibrahim kapan-kapan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula terusaken. Terakhir, suatu saat ketika Rasulullah khutbah, di tengah-tengah Rasulullah khutbah niku terdengar rintihan seperti anak yang sedang menangis. Nangis. Makin lama makin keras, makin lama makin keras, makin keras, makin keras. Sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan khutbah Rasulullah niku sama-sama mikir, ini siapa yang punya anak nangis? Tiba-tiba Rasulullah turun dari atas podium, mendekat ke arah pohon kurma. Dielus-elus pohon kurma itu, lama dielus sambil Rasulullah membisikkan kata-kata kepada pohon kurma itu. Akhirnya reda dan tidak ada suara tangisan. Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar. Selesai kejadian ini, para sahabat penasaran. Di saat yang paling penting, saat Rasulullah khutbah, Rasulullah memutus khutbahnya, turun dari mimbarnya, hanya mendekat kepada pohon kurma. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hebatnya pohon itu? Kemudian Rasulullah bercerita, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, kemarin-kemarin kalau saya khutbah bersenden ke pohon itu, tapi kemudian datang seorang perempuan datang kepada saya menawarkan, ya Rasul, anak saya adalah tukang kayu, biarkanlah anak saya membuatkan panggung kepada panjenengan. Kalau ningali ini kini enggal nggih saya. Saya nggih mugi-mugi mantun niki ada yang Gus Rofi kula gantos nggih. Rebutan ngeten niki mengganti mejanya majelis, yang ini dikirim ke tambak beras. Modus.
Para hadirin yang sangat kula muliakan, bolehkah ya Rasul saya membuatkan panggung mimbar untuk jenengan? Rasulullah tidak pernah menolak kalau ditawari oleh orang. Nggih monggo. Singkat cerita, dibuatkan Rasulullah panggung mimbar. Akhirnya Rasulullah khutbah di atas mimbar. Begitu saya berkhutbah di atas mimbar, pohon yang biasa saya buat khutbah itu nangis. Saya turun karena ingin menghentikan tangisannya. Saya bilang kepada pohon itu, kenapa kamu menangis, mengganggu orang sholat saja? Ya Rasul, bagaimana saya enggak menangis? Karena engkau telah meninggalkan saya. Engkau memilih panggung, engkau memilih mimbar itu. Jangan kalah kita dengan kayu yang menangis karena berpisah dengan Rasulullah. Para hadirin yang sangat kula muliakan, kemudian Rasulullah ngelus sambil berkata begini, ada dua pilihan untuk kamu. Saya akan tetap khutbah nempel ke kamu, tapi kamu hanya akan nempel dengan saya di dunia. Tapi kalau kamu merelakan saya khutbah di mimbar yang diberikan oleh pemuda itu, maka kamu akan terus berkumpul saya di akhirat. Ingin kumpul saya di dunia, apa ingin kumpul di akhirat? Jawab, katakan dengan Nabi, ya Rasul, sakjane pingin kalih-kalihi pun nggak ada pilihan dua itu, satu saja pilihannya. Maka kata pohon niku, ya Rasulullah, kalau begitu saya lebih memilih berkumpul dengan panjenengan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, pohon niku dikubur oleh baginda Rasul. Hasan Al-Basri, seorang tokoh, mengatakan, kenapa Rasulullah di saat yang sangat mulia, tengah-tengah khutbah, turun menghampiri pohon itu? Karena pohon itu nangis karena rindu kepada baginda Rasul. Bayangkan, pada pohon saja Rasul seperti itu. Bagaimana ketika kita di tempat ini sama-sama nangis, mencucurkan air mata, bersolawat bersama? Pasti yakin, hakul yakin, Rasulullah yang di Madinah yang sangat mulia itu pasti turun dari Madinah ke Jalan Kawi. Pasti Rasulullah hadir ke tempat ini. Bagaimana Rasulullah tidak hadir? Kepada pohon saja Rasulullah hadir. Itu jawab, itu katanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka kita tidak boleh kalah dengan pohon itu. Kita tidak boleh kalah dengan pohon itu, kata Hasan Al-Basri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kinten niki yang bisa kalau sampai akan, mudah-mudahan malam ini kita dirubah takdir jeleknya oleh Allah, dirubah menjadi takdir baik. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan yang rezekinya catatan awalnya tidak banyak dirubah menjadi banyak, amin. Dirubah menjadi berkah, amin. Mudah-mudahan yang catatan umurnya pendek dipanjangkan, diberkahkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan yang matinya catatannya tidak baik, mudah-mudahan dicatat husnul khotimah. Bukankah itu yang kita minta ketika malam nisfu Sya'ban? Tapi kemudian biasanya Allah memberikan cara, orang yang asalnya tidak ahli silaturrahim, dengan kemuliaan nisfu Sya'ban dipindah dari yang asalnya qati'ur rahim menjadi orang yang ahli silaturrahim, orang yang ahli memutus tali kerabat karena kemuliaan bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini dirubah oleh Allah menjadi orang yang ahli silaturrahim. Kalau sudah dirubah ahli silaturrahim, maka kalau kali panjenengan mendapati hadis akan dipanjangkan umurnya, akan diberkahi rizkinya. Mudah-mudahan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini, orang-orang yang asalnya berani kepada orang tuanya dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para habaib, para kiai, mudah-mudahan kami sekeluarga bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.